Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu, yaitu kitab Ibanatul Ahkam, sarah daripada kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan membahas tentang babul masajid, ya. Bab tentang masjid, ya. Masajid itu jama daripada kata masjidun. Masjid itu secara bahasa artinya maudi'us sujud. Dia adalah merupakan tempat sujud, ya. Dari kata sajada yasjudu, masjid. Jadi dia adalah merupakan isim makan dari kata sajada. Jadi kalau sajada artinya sujud. Sujud itu menunjukkan tentang ketundukan, kepatuhan, dan kerendahan kita di hadapan Allah. Makanya orang yang sering sujud itu harusnya orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Maka isim makannya namanya masjid, masjidun. Artinya adalah tempat untuk sujud, tempat untuk tunduk, tempat untuk melakukan kepatuhan. Itu secara bahasa. Makanya secara bahasa semua bumi ini adalah masjid. Karena salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW itu dibandingkan umat yang lain itu adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikannya bumi ini oleh Allah, kata Rasul, ya, sebagai tempat sujud dan juga tempat bersuci. Itu kelebihan kita. Jadi semua bumi ini adalah masjid. Secara apa? Bahasa. Secara bahasa. Makanya definisi bahasa ini, Pak, harus selalu dibarengi dengan definisi istilah syariat. Sholat itu kalau kita hanya berpatokan kepada definisi bahasa, sholat itu artinya doa. Jadi kalau orang sudah berdoa, dia nganggapnya sudah sholat, kalau hanya berpatokan kepada definisi bahasa. Maka definisi bahasa itu harus dibarengi dengan definisi syariat, namanya definisi istilah. Makanya dia secara istilah al-buq'ah wal mu'datu lil ibadah. Jadi secara istilah masjid itu adalah merupakan tempat tertentu untuk melakukan ibadah. Itu masjid secara istilah. Maka secara istilah ini masjid itu punya kriteria tertentu. Ya, sesuatu itu dikatakan masjid misalkan. Ya, kalau misalkan dia satu ada azan 5 waktunya misalnya. 2, sesuatu itu dikatakan masjid secara istilah, ya, kalau ada imamnya dan sholat 5 waktunya. 3, sesuatu itu dikatakan masjid
kalau di dalamnya ada azan dan iqomahnya. Jadi dikatakan masjid kalau ada azan iqomahnya, dikatakan dia masjid kalau ada sholat jamaah 5 waktunya, dikatakan dia masjid kalau ada imam dan juga makmumnya, dan seterusnya. Itu secara istilah. Jadi masjid secara istilah dengan masjid secara bahasa agak berbeda. Kalau secara bahasa, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahiran. Secara bahasa, semua bumi ini, semua tanah yang Allah siapkan bagi orang beriman itu adalah masjid. Makanya orang yang sholatnya di rumah terus, dia memahami masjid secara bahasa. Yang sholatnya di kantor memahami masjid secara apa? Bahasa. Kenapa di rumah terus? Kan kata Nabi bahwa semua bumi ini adalah apa? Masjid. Nah, itu repotnya kalau misalkan kajiannya tekstualis. Bener dalilnya soheh, dalilnya sih soheh, tapi pemahamannya yang sehah, kayaknya gitu loh. Dalilnya soheh, tapi pemahamannya salah. Dia pakai dalil yang soheh. Kenapa kamu sholat di rumah terus? Kenapa kamu sholatnya di kantor, di kamar terus? Hadis Nabi yang soheh mengatakan, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini dijadikan Allah bagi kita adalah sebagai masjid, maka rumah saya adalah masjid. Nah, jadi begitu kurang lebih, Pak. Nah, jadi oleh karena itu maka ya makna bahasa dengan makna istilah itu harus selalu digandengkan. Sama kayak sholat itu begitu. Sholat juga adalah makna bahasa, makna istilahnya harus disaling menguatkan, saling mengaitkan. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas tentang babul masajid, bab tentang masjid. Di dalam hadis ini pertama saya ingin bahas hadis dari Aisyah dulu ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah ridho kepada Aisyah. Qalat berkata Aisyah, amara Rasulullah SAW, telah memerintahkan siapa Rasulullah SAW bibina il masajid, agar membangun masjid. Jadi Rasul telah memerintahkan, kata Aisyah, kepada kita umat Islam, bibina il masajid, untuk membangun masjid-masjid. Piduri ya, dur itu adalah merupakan jama daripada kata darun, jam'u dar ya, lil bina'i wa huwa al bait. Rasulullah memerintahkan agar kita membangun masjid-masjid itu di kampung-kampung. Bidur. Setelah membangun apa? Wa antunazzofa wa tutayyaba. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan agar membersihkan masjid, wa tutayyaba, dan juga memberikan wewangian kepada masjid. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu irsalu. Hadis Ahmad, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi coba dilihat lah ya. Amara Rasulullah SAW bibina il masajid fid duri wa antunazzafa wa antunazzofa wa tutayyaba. Itu ada lanjutannya, Pak. Jadi bukan hanya membangun masjid, tapi di sini ada perintah wa antunazzofa wa tutayyaba, dan memerintahkan kita untuk senantiasa membersihkannya dan memberi wangi-wangiannya. Ini menunjukkan tentang membangun dan memeliharanya. Di dalam bab yang lain tentang babul hissi fil khusu, ada juga bab tentang anjuran khusu. Itu diperintahkan kita itu bukan hanya membangun masjid, tapi memfasilitasi, membuat masjid nyaman agar mendorong kita untuk khusyuk di dalam sholat. Jadi perintah ke masjid itu bukan hanya perintah terkait bangun, setelah bangun dipelihara, diwakili dengan bahasa tunazzofa dan tutayyaba, membersihkan dan juga memberikan wewangian, sehingga masjid itu adalah tempat untuk ibadah kepada Allah, harus dihormati. Makanya masjid itu harus wangi, Pak. Jadi jangan sampai masjid ini kalah dengan toilet bandara gitu loh. Kalau toilet masjid bau 7 rupa, toilet bandara, apalagi bandaranya bandara orang kafir, wanginya luar biasa gitu. Padahal ada perintahnya.
Ada perintahnya. Marbot pertama, Pak. Marbot pertama di zaman Rasulullah itu adalah perempuan, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim namanya Ummu Mihjan. Ada yang mengatakan Ummu Mahjan, ada juga Ummu Mihjan. Jadi kalau ingin tahu, marbot pertama masjidnya Rasulullah adalah perempuan. Ummu Mihjan ini seorang perempuan yang hitam, akan tetapi dia tidak mau pekerjaannya diambil orang. Kerjaannya dia membersihkan masjid. Kalau misalkan udah ada duluan orang membersihkan masjid, itu Ummu Mihjan itu nangis. Pokoknya dia masjid itu selalu dijaga kebersihannya. Bahasa kitanya mungkin sekarang Ummu Mihjan ini marbot lah istilahnya. Tidak boleh dia melihat masjid itu kotor. Tidak boleh melihat masjid itu banyak sampahnya, selalu. Dan Rasulullah melihat itu. Sampai suatu saat Ummu Mihjan ini wafat. Pas ketika wafat Rasul datang ke masjid, ternyata Ummu Mihjan nggak ada. Nggak ngelihat tuh Rasulullah. Rasulullah tanya, kata Rasulullah, Ummu Mihjan yang biasa beres-beres masjid, rapi-rapi masjid kemana? Sahabat itu enteng aja ngomong, udah wafat ya Rasul, udah meninggal ya Rasul. Gitu. Rasul kaget, kenapa dia meninggal? Tidak ada yang memberitahukan aku. Ada yang nyeletuk sahabat. Ya kami pikir dia hanya orang biasa, tukang sapu-sapu, marbot masjid, ngapain saya harus ngasih tahu engkau ya Rasulullah? Rasulullah SAW mukanya merah untuk menunjukkan ketidaksukaan dengan pandangan sebagian sahabatnya yang memandang sebelah mata kepada pembersih masjid itu, Ummu Mihjan itu. Kata Rasul, tunjukkan di mana kuburnya Ummu Mihjan itu. Ditunjukkan di mana kuburnya, kemudian Rasulullah SAW mencari kuburnya, datang ke kuburannya. Ada yang mengatakan Rasulullah berdoa, ada yang mengatakan Rasulullah sholat. Kalau dalam hadis yang ada di dalam kitab Fiqih Sunnah Said Sabiq itu di halaman 300-an kalau nggak salah, itu menjelaskan tentang itu. Rasulullah berdiri sholat di atas kuburnya Ummu Mihjan, sholat maid, sholat jenazah, sholat gaib. Kemudian Rasulullah berdoa, dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kuburan ini tadinya gelap, setelah aku sholat dan berdoa untuk Ummu Mihjan, maka kuburan ini dan seluruh penghuninya mengalami terang dari orang yang suka memakmurkan masjid itu. Jadi dengan doa dan sholatnya Rasul, kuburan yang gelap itu menjadi apa? Menjadi terang. Bayangkan Pak, segitu marbotnya Pak. Gimana kalau DKM-nya Pak? Gitu loh. Jadi yang ngebersihin masjidnya aja bisa begitu. Makanya masjid itu menjadi pengurusin masjid itu luar biasa. Dahsyat Pak. Cuma tantangannya memang gede Pak. Bayangkan orang yang cuma kerjaannya bersih-bersih masjid saja, dia punya kedudukan yang spesial di hati Rasulullah SAW dan juga di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia adalah orang yang cuma membersihkan masjid saja, punya kedudukan yang spesial di hadapan Rasul, sampai Rasul marah ketika dia meninggal tidak dikasih tahu, dan kemudian Rasul memberikan apa? Dan kemudian Rasul itu menyolatkannya, bahkan mendoakannya di kuburnya, dan dengan doa Rasul dan sholat Rasul itu kuburan yang tadinya gelap menjadi terang. Ini dahsyat. Makanya kita pemakmur masjid itu dahsyat Pak. Jadi kalau misalkan kita punya kontribusi Pak, membangun masjid, memakmurkan masjid, kemudian ada orang setiap hari minimal 5 kali sujud sholat Pak, itu sholat setiap orang yang sholat di dalam masjid itu pahalanya ngalir kepada kita. Setiap orang yang baca Quran di masjid itu pahalanya ngalir kepada kita. Setiap orang yang zikir di masjid itu pahalanya ngalir kepada kita. Setiap orang yang iktikaf di masjid itu pahalanya ngalir kepada kita. Itulah yang disebut dengan multi level pahala. Makanya sedekah ke masjid itu dahsyatnya memang di situ. Jadi kalau misalkan di sini ada kontribusi kita Pak, selama masjid ini berdiri, dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai baca Quran, dipakai ibadah, sampai masjid ini belum runtuh sampai hari kiamat, maka setiap hari itulah orang yang punya kontribusi terhadap masjid ini, maka dia mendapatkan multi level pahala yang kontinuitas, yang terus-menerus.
Makanya setan kan nggak suka, Pak. Kalau misalkan kita menjadi pemakmur masjid itu setan nggak suka. Saya bacakan makanya ya, ayat yang memakmurkan masjid itu kan surat apa itu? Surat At-Taubah salah satunya ya. Ayat yang ke-18. Surat At-Taubah ayat yang keberapa? 18 misalnya. Surat At-Taubah ayat 18 ini, Pak, kalau misalkan dibaca itu menarik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Innama ya'muru masajidallah. Ini pertama diawali dengan kata-kata innama. Innama itu namanya adatul hasr. Ya, adatul hasr itu maknanya artinya adalah adat itu alat, masa hasr itu pembatas. Jadi kalau diterjemahkannya begini, innama ya'muru masajidallah. Ya, pastinya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah wal yaumal akhir. Orang-orang yang wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ayat ini menjelaskan tentang batasan. Adatul hasr itu membatasi. Siapakah manusia yang bisa memakmurkan masjid? Ternyata dibatasi dalam ayat ini hanya dengan 5 kelompok manusia. Itu gitu kurang lebih. Yang kedua, ada kata-kata ya'muru. Ya'muru itu kan fi'il mudhari. Di antara makna mudhari itu kan hal dan istiqbal, Pak. Zaman sekarang, zaman yang akan datang. Nah, zaman sekarang dan zaman yang akan datang itu menunjukkan tentang kontinuitas, istimroriyah. Jadi kalau misalkan kita mau jadi pemakmur masjid Allah itu, rumah Allah itu apa? Harus kontinuitas, harus istimroriyah. Jangan angot-angotan gitu loh. Lagi ada angin sorga, rajin tuh, semangat ngemakmurin masjid. Pas lagi ada angin neraka, malas dia datang ke masjid gitu. Kenapa nggak pernah ke masjid lagi? Malas dong. Kalau selama dia yang menjadi DKM-nya, gua nggak bakalan ke masjid. Wah, berarti setan berhasil kan gitu loh. Karena setan itu begitu, Pak. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa digoda sama setan, setan itu nanti akan bikin pengurus yang lain yang ngejengkelin, ngeselin, Pak, kadang-kadang. Jadi setan ya imannya kuat banget sih gitu loh. Digoda hese, di ini susah, di itu susah. Maka sama setan kolaborasi dia dengan orang lain. Ada orang lain nanti yang sama setan perbuatannya, perilakunya, omongannya dibikin kesel sama orang itu. Pas udah dia bikin kesel, kemudian dia, kenapa kamu nggak pernah kesana lagi? Ada dia, kalau ada dia gue nggak malas kesana. Wah, itu kata setan berhasil gue. Jadi begitu setan itu kadang-kadang. Kadang-kadang dia setan menggunakan orang lain bahkan. Jadi ketika dia susah untuk menghalangi seseorang yang karena imannya sudah luar biasa, imannya sudah hebat untuk memakmurkan masjid, makanya setan kadang-kadang menggunakan orang lain agar orang ini tidak mau kemana? Ke masjid. Saya tanya, ada nggak Pak kira-kira orang yang tidak mau ke masjid ngomongnya alasannya gara-gara orang gitu? Ada nggak kira-kira Pak? Ada nggak? Malas gua ke masjid, kenapa? Pengurusnya itu. Ada nggak kira-kira kayak begitu? Saya tanya, kita ke masjid itu karena Allah atau karena pengurus kira-kira Pak? Karena Allah, bukan karena pengurus sebetulnya. Nah, ternyata setan berhasil tuh. Kalau iman kita kuat, iman kita luar biasa, maka setan akan cari orang kira-kira siapa yang bisa menyebabkan orang ini nggak konsisten, nggak istiqomah dia ke masjidnya. Masya Allah. Jadi begitu, Pak. Jadi di dalam surat yang ke-9 ayat 18 itu sampai dibatasi, Pak. Makanya bersyukur orang-orang yang mau memakmurkan masjid dalam ayat itu apa? Innama ya'muru masajidallah. Satu, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu dibatasi. Siapa? Satu, man amana billah. Orang yang pasti beriman. Jadi untuk melihat indikator keimanan itu, Pak, satu. Iman ini kan abstrak, Pak. Jadi dalam Quran, kenapa kata-kata iman selalu digandengkan dengan kata-kata amal, Pak? Iman selalu digandengkan dengan kata-kata amal. Karena iman itu abstrak. Iman itu abstrak. Nah, salah satu untuk mengetahui tentang orang itu beriman tidak beriman, maka diwujudkan dalam bentuk amal konkretnya. Nah, di antara amal konkret yang menunjukkan indikator keimanan itu ya'muru masajidallah. Itu satu, orang itu senantiasa memakmurkan masjid Allah. Jadi bukan hanya penikmat masjid, tapi pemakmur masjid. Ada penikmat fasilitas masjid, ada pemakmur masjid, itu beda, Pak.
Ada juga yang menikmati doang, Pak, memakmurin kagak mau gitu, ada. Tapi bapak ada apa-apa paling duluan protesnya, ada yang kayak begitu kan. Penikmat masjid bukan pemakmur masjid. Nah, jadi indikatornya begitu. Iman itu abstrak. Mewujudkan keimanan salah satu indikatornya adalah ke masjid. Makanya iman itu, Pak, bisa nampak, bisa kelihatan, minimal dilihat dari 3 hal. Iman itu bisa kelihatan, yang abstrak itu minimal dari 3. 1, iman itu bisa kelihatan ketika kita menjalankan kewajiban. Dalam hal menjalankan kewajiban, makanya orang beriman, apa indikator keimanannya? Ketika dia menjalankan kewajiban. Makanya orang bisa menjalankan kewajiban itu bukan semata-mata fisik, tapi semata-mata imannya. Orang mau ke sholat, mau ke masjid itu bukan semata-mata fisiknya, Pak, tapi semata-mata karena imannya. Orang mau bangun malam itu bukan semata-mata fisiknya, tapi semata-mata karena imannya. Orang mau sholat subuh itu bukan semata-mata fisiknya yang tapi karena imannya. Jadi indikator iman itu 1, ketika dia menjalankan kewajiban. Ya, makanya orang menjalankan kewajiban itu nggak gampang, Pak, berat sebetulnya, karena itu butuh sebuah keimanan. Jalan ke masjid itu berat, Pak. Jalan ke masjid itu berat. Nah, yang kedua, iman itu bisa nampak dengan cara apa? Dengan cara ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu akan nampak sebetulnya. Akan muncul tuh ke permukaan, yang abstrak tadi akan menjadi konkret. Ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan sakit, diuji dengan sesuatu yang menyakitkan dan lain sebagainya, maka di situ nanti iman itu akan nampak ketika diuji. Nah, yang ketiga, iman itu akan nampak ke permukaan ketika apa? Ketika kita dihadapkan kepada larangan-larangan Allah, padahal itu menggiurkan. Ada larangan Allah, padahal itu menggiurkan. Ada larangan Allah, padahal itu menarik. Maka disitulah nanti iman itu akan muncul ketika kita dihadapkan kepada itu. Ini namanya, kalau dalam bahasanya Al-Farabi, namanya analogi transformatif. Bagaimana mentransformasi sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Kalau dalam ilmu balaghah namanya iltifat maknawi namanya. Pengalihan makna dari yang abstrak menuju yang konkret. Itu dalam ilmu balaghah ada namanya begitu, Pak, iltifat maknawi. Kalau dalam teorinya Al-Farabi, di dalam logika komunikasi Al-Farabi ini yang mana analogi transformatif, bagaimana mentransformasi sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Dalam buku itu diceritakan gini, contoh analogi yang mudahnya gini. Ada seorang murid nanya ke gurunya begini, Pak. Ada seorang murid nanya ke gurunya, wahai guru, tolong tunjukkan kepadaku, ya, tolong ceritakan kepadaku bagaimana cara aku mengetahui kalau Tuhanku saat ini sedang tersenyum kepadaku atau sedang cemberut kepadaku. Jadi ada murid nanya ke gurunya gitu, wahai guru, tunjukkan kepadaku apakah Tuhanku saat ini sedang tersenyum kepadaku atau Tuhanku sedang cemberut kepadaku. Kalau misalkan kita yang ditanya begitu sama murid, gimana, Pak? Ditekek muridnya, lu mana nanya teh ada wae, kadang-kadang gitu loh ya. Tapi karena gurunya itu cerdas, guru itu ngejawab enteng. Kata gurunya, muridku, kalau kau ingin tahu apakah saat ini Tuhan sedang tersenyum kepadamu atau sedang cemberut kepadamu, maka lihat saja muka ibumu, lihat saja wajah ibumu. Jika dengan sikapmu, dengan akhlakmu, dengan perkataanmu, wajah ibumu tersenyum kepadamu, maka saat itulah Tuhan sedang tersenyum kepadamu. Tapi jika sikap, akhlak, perkataanmu menyebabkan ibumu murka dan cemberut kepadamu, maka saat itu Tuhan sedang cemberut dan murka kepadamu. Nah, ini namanya analogi transformatif. Bagaimana ulama tadi mengkonkretkan sesuatu yang sebelumnya abstrak. Senyum Tuhan itu abstrak, ditransformasi dalam bentuk senyuman seorang ibu kepada anaknya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu begitu, Pak.
Kenapa kata iman itu selalu digandengkan dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata amal. Nah, makanya di dalam ayat ini pun begitu sebetulnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qamis shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi begitu sebetulnya. Jadi iman yang abstrak itu harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Apa indikator adanya keimanan itu? Ya'muru masajidallah. Orang itu pasti mau memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Makanya dia pasti orang beriman, dibatasi. Makanya kalau bukan orang beriman yang memakmurkan masjid, siapa gitu loh. Itu satu. Yang kedua, pasti ada orang-orang yang percaya, yakin terhadap akhirat. Jadi indikator keyakinan terhadap akhirat itu ya mau menjadi pengurus masjid sebetulnya. Indikator orang yang punya keyakinan dan percaya adanya akhirat itu dia mau memakmurkan masjid dengan kapasitas yang dia miliki. Itu sebetulnya. Ya akhirat juga kan abstrak, Pak. Kita nggak tahu tentang akhirat. Tapi kan orang yang percaya adanya akhirat itu jauh persentase keuntungannya lebih besar daripada orang yang tidak percaya terhadap akhirat. Saya itu pernah ditanya begini ya. Ditanyanya, Ustaz, ya, gimana sih cara membuktikan kalau misalkan akhirat itu yakin ada? Gitu. Gini Pak ya, kalau saya kadang-kadang suka, maaf ya, saya itu kadang-kadang suka berlogika ria gitu ya. Karena ketika menghadapi orang yang kadang-kadang agak nyeleneh, kita juga kan kadang-kadang perlu juga dengan jawaban yang bisa mematahkan kenyelenehan dia kadang-kadang gitu. Kalau dalam matematik yang saya tahu ya, matematik itu kan ada dua Pak ya. Ada matematik deterministik, ada matematik probabilistik kan begitu. Deterministik itu kan sesuatu yang bisa kita ketahui. Misalkan kalau saya katakan 1 tambah 1, pasti semua yang hadir akan jawab berapa? Jawab 2. Itu kan deterministik, pasti jawabannya. Jadi kalau saya tanya 2 tambah 2, pasti jawabannya semua berapa? 4. Semua sudah tahu. Itu namanya deterministik kan, pasti gitu. Tapi ada juga yang namanya probabilistik, kemungkinan gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang, Pak, kira-kira di ruangan ini ada orang atau tidak gitu. Atau misalkan di balik ini ada orang atau tidak. Atau di atas itu ada orang atau tidak. Kira-kira jawabannya apa Pak? Kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada. Kan begitu jawabannya. Ada orang nggak di ruangan ini? Kita kan nggak tahu. Maka jawabannya kemungkinan. Kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada. Kalau Bapak ingin membuktikan, memastikan kalau di dalam itu ada, kira-kira gimana Pak caranya? Ingin memastikan gimana? Bapak keluar dari ruangan ini, masuk ke ruangan itu, lihat ada nggak kira-kira orang di dalam ruangan itu. Tapi Bapak keluar dulu dari sini. Ya sama. Akhirat itu ada tidak? Alam barzah itu ada atau tidak? Bapak keluar dulu dari bumi Pak. Keluar dulu dari dunia, masuk ke akhirat. Kalau ternyata sudah ada, Bapak balik lagi, baru informasikan kira-kira begitu. Tapi kan kalau sudah misalkan masuk ke situ, Bapak nggak bakalan bisa balik lagi. Itu masalahnya gitu loh. Nah, itu namanya probabilistik, kemungkinan. Tapi dari sisi kemungkinan persentasenya, apakah lebih beruntung, lebih selamat orang yang percaya ada, atau lebih selamat orang yang percaya tidak ada? Lebih selamat yang percaya ada. Misalkan Bapak percaya kalau akhirat itu ada, kalau surga itu ada, kalau misalkan alam barzah itu, siksa kubur, nikmat kubur itu ada, maka karena Bapak percaya ada, maka Bapak melakukan amal soleh. Bapak tidak melakukan kejahatan, Bapak melakukan amal soleh, akhlaknya bagus, amalnya banyak. Pas ketika mati ternyata nggak ada, rugi nggak kira-kira saya tanya Pak? Pas mati nggak ada, rugi nggak kira-kira? Nggak rugi. Tapi kalau misalkan Bapak ternyata tidak percaya akhirat itu ada, tidak percaya ternyata siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, Bapak sampai tidak mau beramal soleh, hidupnya dipuas-puasin. Puas-puasin aja hidupnya pokoknya. Sampai kata pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Waktu muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya gitu.
Pokoknya dipuas-puasin, tapi pas ketika mati ternyata ada siksa kubur. Ketika mati mungkar nakir ada, Pak. Ketika mati neraka ada. Kira-kira rugi nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Rugi. Nah, orang-orang yang senantiasa memamurkan masjid itu punya keyakinan sampai ke sana. Amana billah wa bil yaumil akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Yakin dia. Terus apa lagi? Baru dia mendirikan sholat sebagai bentuk ibadahnya. Baru dia misalkan menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah sosialnya. Kalau sudah begitu, kondisi psikologinya stabil. Walam yakhsa illallah, dia tidak akan pernah merasa bingung, merasa takut, merasa kecewa, merasa terganggu dalam menghadapi kehidupannya illallah, kecuali kepada Allah. Orang yang senantiasa datang ke masjid, bukan hanya dia beriman, bukan hanya dia sholat, bukan hanya dia mengeluarkan zakat, tapi walam yakhsa illallah, kondisi psikologisnya stabil. Makanya masjid itu bisa mendatangkan keyakinan, bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan kedamaian yang dia tidak akan pernah takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yahsa illallah. Ya. Jadi begitu, Pak. Ini kan sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan yahsa illallah itu kan menunjukkan tentang keteguhan hatinya. Karena memang manusia ini kan kadang-kadang takutnya bukan pada tempatnya, Pak. Kita itu sering takut itu bukan pada tempatnya. Makanya kata Utsman bin Affan, takut itu terbagi kepada 3. 1, ada namanya takut syaitoniah. 2, ada namanya takut tobi'iyah. Yang ketiga ada namanya takut syar'iyah. Ada 3 apa takut itu. Ada takut syaitoniah, takut yang bersumber dari setan. Yang kedua ada takut namanya tobi'iyah, takut karena naluri kemanusiaan. Yang ketiga ada takut syar'iyah, takut yang dibenarkan syariat dan takut itu berpahala. Apa takut syaitoniah itu? Takut syaitoniah itu misalkan kita takut masa depan, takut terhadap sesuatu yang kagak jelas, Pak. Sampai-sampai kita tidak bisa berinfak, beramal karena kita takut masa depan, takut susah, takut miskin, jadi pelit, jadi koret, meregese. Itu namanya takut syaitoniah. Mau sholat malam jam 2:30, tiba-tiba di para ada bunyi gertak, terjadi sholat malamnya, ngeringut lagi. Itu takut syaitoniah kayaknya itu. Jadi takut syaitoniah itu adalah ketakutan terhadap sesuatu yang sesuatu itu tidak nampak dan tidak jelas yang ditakutinya apa. Termasuk waswas dengan masa depan, itu syaitoniah. Yang kedua namanya ada takut tobi'iyah, Pak. Takut tobi'iyah itu adalah takut berdasarkan naluri. Bapak takut harimau, takut ular, itu nggak ada kaitannya dengan keimanan, Pak. Jadi jangan merasa Bapak udah merasa bertakwa, merasa beriman, membuktikan tidak ada yang kutakuti kecuali Allah. Bapak masuk ke taman safari pakai motor, Pak, atau jalan kaki misalkan, menguji keimanannya. Kata penjaga taman safari, kenapa Bapak jalan kaki ke taman safari? Tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Dimakan singa, Pak. Dimakan singa. Makanya ketika sholat, ya Nabi mengajarkan ketika kita sholat kemudian di depan kita ada kalajengking atau ada ular, daripada berbahaya buat kita itu harus dibuang dulu. Boleh kita ngambil sapu, ngambil bambu, ada ular, ada kalajengking yang bisa berbahaya, kita boleh ambil dulu. Atau kalau ada ular, ularnya boleh dipukul. Tapi jangan ngomong, lagi sholat ada ular, ngambil bambu, dipukul, mampus loh, batal, Pak, kalau pakai mampus, Pak. Kalau dipukul doang Bapak kagak ngomong, kagak bakalan batal. Itu menunjukkan bahwa itu adalah naluriah. Tidak dilarang dalam agama kita. Itu namanya takut tobi'iyah, Pak. Jadi ada syaitoniah, ada tobi'iyah. Ustaz, takut istri masuk yang mana kira-kira? Pokoknya itu ada pertanyaan itu mah ada jawabannya masing-masing di diri masing-masing. Tobi'iyah atau syaitoniah kira-kira itu. Baru namanya ada takut syariah.
Ini berpahala takutnya. Kenapa Bapak rajin banget sholat? Saya takut kalau dicabut nyawa saya dalam kondisi sedang lalai. Kenapa Bapak tidak pernah ikut main domino? Saya takut pas ketika banting kartu, malaikat maut sedang nyabut nyawa saya. Double genap dicabut, mati. Itu namanya takut syariah namanya. Takut syariah itu takut kalau nyawa dicabut ketika dalam kondisi lalai. Kalau nyawa dicabut dalam kondisi sedang kita tidak taat kepada Allah. Nyawa dicabut dalam kondisi maksiat. Nah, ini namanya takut syariah namanya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira takut kita rata-rata ada di mana, Pak? Nah, orang yang selalu memakmurkan masjid, kondisi psikologisnya stabil, yang dia dikatakan oleh Allah, walam yakhsa illallah, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maksudnya dia takutnya pasti akan takut syar'iyah, bukan semata-mata takut syaitoniah atau takut tobi'iyah. Begitu Pak. Hebat Pak. Jadi kita ini kan saling keterkaitan. 5 ini ciri orang memakmurkan masjid. Kalau kita ingin punya 5 karakter ini, makmurkan masjid. Begitu sebetulnya. Jadi ini saling keterkaitan. Kalau misalkan 5 ini ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid, kalau kita ingin memiliki 5 karakter ini, maka kita harus tidak boleh jauh-jauh dengan masjid, harus mau memakmurkan masjid. Jadi hadis terkait dengan masalah masjid bukan hanya bibina il masajid perintahnya, tetapi perintahnya wa antunazzofa wa tutayyaba, membersihkan, memberikan wewangian, dan menjaga kehormatan masjid. Jadi merapihkan masjid, mewangikan masjid, memelihara masjid, mengindahkan masjid, itu bagian daripada perintah satu paket dengan membangun masjid. Contohnya adalah kita bisa terinspirasi dari Ummu Mihzan, ngebersihin masjid saja sampai disolatin Nabi di kuburnya, bahkan gara-gara dia kubur yang gelap menjadi terang. Gimana kalau kita bukan hanya sekedar membersihkan, tapi kita memelihara, menjaga, dan memakmurkan? Seperti apa kedudukannya di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu baru satu hadis ya Pak, ya. Tapi karena sudah jam 19:07, ya satu hadis aja juga cukup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bukan hanya menikmati fasilitas masjid, tapi kita mau memakmurkan masjid dengan kapasitas kita masing-masing, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekeliruan sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.